Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022 adalah tahun yang cukup berkesan. Di tahun itu saya bisa memecahkan rekor saya sendiri, yaitu keliling Pulau Jawa. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah keliling Pulau Jawa tapi total jarak di bawah 2000. Tetapi di tahun 2022 ini keliling Pulau Jawa dengan total sekitar 2475. Serta di tahun 2022 ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengikuti Audak dan tidak tanggung-tanggung yang saya ikuti yang 400 di Solo di akhir Juli dan 1200 di Jogja pada akhir Oktober. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas mungkin kesannya saya selama mengikuti Audak 1200 yang ada di Jogja. Jadi lebih tepatnya H-2 sebelum berangkat ya. Berarti kalau dari start H-3. H-3 itu ada sebuah tragedi yang tidak mengenakan, yaitu apa? Tragedinya adalah wheelset saya rusak, ternyata dilalah yang belakang itu jebol. Saya sempat bingung apakah saya jadi ikut Audak atau tidak. Tapi kalau sampai tidak ikut juga eman, apalagi kapan sih diberi kesempatan bisa ikuti Audak, yang mana saya pendaftaran tidak perlu bayar. Karena kalau bayar, seperti yang kalian tahu sendiri, biayanya juga cukup mahal, yaitu hampir 3 juta. Kemudian keesokan harinya saya alhamdulillah dapat pinjaman wheelset dari teman saya, Mas Hariri, pemilik bengkel Riri Bikers. Akhirnya di hari Selasa saya berangkat ke Jogja. Kondisi sebelum Audak itu setiap harinya hujan, dan ketika saya di Jogja pun juga hujan. Jadi waktu pas Rabu malam ketika sudah sampai Jogja untuk pengambilan nomor itu hujan deras dari sore sampai tengah malam. Dan keesokan harinya yaitu ketika start Audak juga hujan mulai dari pagi gitu. Jadi sebelum start itu juga hujan kondisinya. Saya pun start agak siang ya, jadi berangkat dari kos-kosan teman saya itu jam 5 lebih. Dan sempat nyasar juga dan sampai di tempat itu hampir setengah 6. Dan ketika saya start itu juga peserta itu sudah banyak start lebih dulu, jadi agak sepi. Dan di kilometer awal saya sempat bertemu dengan Dokter Tirta, sekalian yang ngobrol panjang lebar lah di sana, cukup lama sih karena 1 jam lebih ngobrol dengan Dokter Tirta. Itu apalagi memang ketika Audak sebelumnya Audak 400 sudah pernah ketemu, jadi agak nyambung lah pembahasannya, juga cukup banyak waktu itu. Jadi sekitar 30 kilo awal saya ngobrol terus lah dengan Dokter Tirta, dan kondisi juga waktu itu hujan deras. Kemudian di kilometer 30-an lah, mungkin 35 di tanjakan awal, akhirnya saya pisah dengan Dokter Tirta. Jadi waktu itu pas tanjakannya cukup curam, kondisi gearset saya juga agak berat, jadi ya saya harus ngepush tenaga saya gitu. Jadi setelah itu berpisah dengan Dokter Tirta. Dan setelah di CP1 masih ketemu. Kemudian ketika lanjut Dokter Tirta karena mau istirahat dulu sudah tidak ketemu lagi, dan ternyata di keesokan harinya saya diberi kabar oleh peserta yang lain, ternyata Dokter Tirta DNF akibat kondisi fisiknya yang kurang sehat lah waktu itu. Hari pertama start hujan, mulai dari pagi hujan hingga sore, bukan hanya sore sih, malam hari hujan. Untuk rutenya sendiri pun juga cukup ekstrim. Jadi dari, kalau tidak salah ya, saya juga kurang paham sih nama-nama tempatnya, tapi yang jelas lewat dari Jogja, Sleman, kemudian Wonogiri, Gunung Kidul, dan Tepus. Dan mungkin yang agak lebih manusiawi itu ketika sampai di wilayah Pacitan. Kenapa? Karena di wilayah Pacitan jalan yang dilewatkan itu adalah jalur provinsi, yang mana tanjakannya lebih manusiawi lah. Karena sebelum-sebelumnya atau 200 kilo awal itu asli, bukan 200 kilo awal sih, 250 kilo awal itu gila-gila tanjakannya, banyak peserta yang sambat itu. Bahkan beberapa peserta yang sebelumnya ikut Bentang Jawa itu juga kewalahan melewati rute Audak, padahal itu masih hari pertama di 250 kilo awal. Ditambah lagi
juga hujan. Jadi pagi hujan, siang memang sempat terang dan tidak hujan, tapi sore sampai malam itu kehujanan. Itu jadi mulai dari, saya ingat dari Gunung Kidul saya kehujanan itu mungkin di kilometer 150-an yaitu sudah kehujanan, sampai di kilometer 280-an itu di perbatasan antara mana itu Trenggalek dengan Pacitan, maaf, perbatasan antara Pacitan dengan Trenggalek itu. Jadi CP ke berapa waktu itu, CP ke 5 kalau tidak salah ya. Nah, di situ di perbatasan pas di depan Tugu dan di tanjakan terakhir itu, karena kondisi fisik juga agak lelah, dan waktu itu saya sempat bersama seorang kawan dari Jogja namanya Robi itu. Ya sudah, saya memutuskan untuk tidur di masjid saja, saya lanjutkan di besok paginya. Toh setelah itu jalurnya turunan gitu. Jadi saya di hari pertama kejebak hujan, tanjakan ekstrim, dan akhirnya tidur di dekat CP 5. Kemudian masuk di hari kedua. Hari kedua ini di paginya itu masih berjalan dengan lancar sesuai dengan dugaan lah. Jadi mulai dari perbatasan antara, anggap saja Pacitan perbatasan, sampai ke Trenggalek itu berjalan dengan cukup lancar. Meskipun di Trenggalek rutenya rolling, nah itu banyak tanjakannya, tapi cukup lancar karena cuaca juga di pagi hari itu masih bersahabat. Mulai tidak bersahabat itu ketika saya sudah masuk di wilayah Tulungagung. Itu. Jadi di Tulungagung atau Blitar, saya lupa ya. Di Blitar kayaknya ya. Jadi CP berikutnya itu setelah Trenggalek Blitar. Di sana itu kondisi mungkin setelah jam 11 itu sudah diguyur hujan yang cukup parah waktu itu. Tapi ya karena adrenalin sudah terpacu, ya sudah hajar terus. Jadi mulai dari CP berapa ya, CP 7 kalau tidak salah ya, saya juga agak bingung sih itu. Dari situ atau wilayah Blitar mungkin kalau tidak salah ya, itu jadi hujan teruslah hajar terus. Jadi mulai dari daerah situ, kemudian di sekitar Ploso ya, itu Pondok Ploso itu kan Blitar ya, Blitar Plos ya, perbatasan Blitar dengan Tulungagung itu hujan deras, sampai di kiri kanan pondok itu jalannya banjir. Mulai dari situ kemudian masuk ke Kediri, yaitu di Lirboyo itu juga deras. Saya ingat di depan pondok itu sampai banjir itu. Dan CP berikutnya itu di Kediri kota, dan sama banjir dan masih hujan itu. Jadi mulai dari siang sampai sore hujan. Kemudian dari Kediri CP berikutnya itu di mana ya, di Mojokerto kalau tidak salah ya, di Mojokerto atau Jombang ya, intinya di CP berikutnya itu masih hujan deras. Dan saya ingat ketika di Pare, wilayah Pare Kediri itu ada hal yang sangat membuat saya galau, yaitu HP saya kemasukan air. Dan dari situ kamera HP saya sudah tidak bisa. Saya sempat pasrah waktu itu, ini bagaimana, mau lanjut atau tidak. Tapi kalau ini tidak dilanjutkan eman dan konyol sih, ketika seorang peserta DNF karena HP-nya rusak. Tapi memang dilema, kenapa? Karena saya tidak menggunakan cyclo, dan rute GPX yang di-share oleh panitia itu ya saya menggunakan HP. Nah, jadi selama perjalanan kalau ada peserta lain saya pasti gabung dengan peserta itu, tapi kalau sendirian ya harus melihat HP. Dan di imbas dari hujan deras ini, jadi peserta di hari kedua ini terpecah-pecah, jarang saya ketemu. Dan sepertinya di hari kedua ini banyak peserta yang DNF. Jadi ketika finish saya baru tahu ternyata total peserta yang mampu finish itu hanya sekitar 50. Padahal jumlah pesertanya itu sekitar 125. Jadi separuh lebih, ada 75 peserta yang gagal finish. Kembali lagi ke pembahasan ya, di hari kedua masih hujan deras. Setelah dari Jombang kemudian lewat ke arahnya ke wilayah Lamongan. Nah, mungkin dari sini itu saya sudah paham jalur, jadi tidak kaget ya. Sebenarnya mulai dari Ponorogo sih saya sudah cukup paham jalur, jadi sudah tidak kaget lah kayak apa di depan. Dan dilalah rute yang dilewatkan itu kebanyakan jalur utama, jadi cukup aman itu.
Setelah sampai Lamongan itu di wilayah Babat, saya nyari tempat tidur. Itu tidur di musola, di pom. Jadi sempat di musola tapi kok terlalu ramai banyak orang, saya nyari tempat tidur lain. Itu di pom. Dan ketika bangun itu ya mungkin karena kecapean dan kehujanan ya selama 2 hari 2 malam, saya ngeblank linglung beneran. Jadi ketika bangun saya bingung loh, sekarang saya ada di mana? Kan sebenarnya saya di rumah, kok sepedahan, ini sepedahan di mana? Jadi saya linglung, saya ngeblank selama setengah jam. Setelah itu baru saya normal lagi. Dan kondisi itu sendirian itu. Jadi saya sempat pisah dengan teman saya waktu itu. Hari ketiga itu sebenarnya mulai dari hari kedua itu HP sudah rusak. HP ya bukan rusak total ya, jadi kamera baik kamera depan atau belakang itu tidak bisa digunakan, dan kondisi layar tuh sudah kelihatan kalau layar kemasukan air. Itu ketika sampai CP pun untuk scan barcode HP sudah tidak bisa. Jadi saya scan barcode itu kalau tidak pinjam punya peserta lain, ya saya pinjam punya karyawan Indomaret atau Alfamaret, karena CP itu kebanyakan di Alfamaret ataupun Indomaret gitu. Kalau enggak ya kadang ya pinjam punya orang yang ada sekitar lah gitu. Karena memang kondisi HP tidak bisa itu di hari ketiga. Dan rutenya sendiri sih di hari ketiga itu ketika pagi banyak datarnya ya itu. Jadi dari Lamongan, Tuban, Rembang, kemudian Sarang, Lasem, Rembang itu lebih banyak datar ya. Memang ada beberapa tanjakan tapi lebih banyak datarnya. Hanya saja di hari ketiga ini karena lewat Pantura cuacanya cukup panas itu. Dan di hari ketiga ini saya juga tetap bareng dengan teman saya itu Mas Robi itu. Mulai dari Tuban sampai ke mana itu, ke Cepu ya kalau tidak salah ya. Lebih tepatnya di Bojonegoro sih, soalnya di Alas Watu Jago itu. Jadi saya sempat bareng ya karena memang saling membutuhkan sih. Mungkin kalau teman saya belum begitu paham rute dan saya lebih ke untuk scan barcode, kemudian juga untuk rute juga lah. Karena kan GPX-nya kan teman saya menggunakan speedometer yang sudah bisa import GPX, jadi ya saling membantu itu. Tapi delalah kawan saya waktu itu di mana sekitar sebelum Watu Jago ya, masih Cepu itu, terlalu capek dan memutuskan untuk berhenti dulu dan menyuruh saya untuk lanjut. Dan di hari tersebut sebenarnya saya jadi ketika sudah nyampe Ngawi itu ada CP. Setelah scan barcode itu juga pinjam punya orang HP-nya. Kemudian saya istirahat agak lama di situ. Jadi sekalian nunggu teman saya. Itu ketika bangun sudah mau subuh, ternyata kok enggak ketemu-temu. Ya udah, saya akhirnya lanjut di hari keempat itu, jadi saya sendirian lagi. Kemudian hari keempat itu jadi startnya itu agak pagi ya, jadi menjelang subuh. Itu startnya juga sendirian karena teman saya berpisah di belakang, jadi rencananya mungkin ketemu di jalan. Untuk rutenya sendiri sih di hari keempat ini banyak tanjakannya ya, dan di tanjakan cukup ekstrim tuh di Wonosobo, ketinggian sekitar 1200-an kalau tidak salah ya. Itu jadi mungkin kalau dirunut paginya saya sendirian. Itu saya tidak tahu teman saya karena waktu HP juga agak off. Itu. Dan saya baru dapat kabar di siang harinya ketika saya sudah di Salatiga, sebelum Salatiga sih. Intinya sudah di Solo, ternyata kawan saya DNF akibat bannya robek itu. Dan di hari keempat ini banyak sekali lah ya cobaan, mulai dari power bank saya itu baterainya sudah habis, kemudian HP saya rusak itu. Kalau sebelumnya kamera, di hari tersebut itu ternyata ya mungkin imbas dari kehujanan ya selama 2 hari 2 malam itu baterainya ngedrop. Jadi saya ngecas HP 1 jam itu dipakai mungkin mentok hanya untuk 2 jam, karena udah sampai 2 jam.
agak dilema sih, karena rute GPX atau rute Audax itu kan saya lihatnya lewat HP. Kalau sampai HP mati atau bahkan rusak total ini kan repot. Jadi di hari keempat ini saya banyak sekali berhenti ya, selain di CP loh ya. Berhentinya bukan ya selain dari fisik yang lelah, tapi yang paling utama itu karena baterai ngedrop itu. Jadi harus berhenti untuk ngecas HP selama 1 jam, kemudian lanjut, begitupun seterusnya. Jadi sebenarnya di hari keempat itu ada target kalau bisa finish itu tengah malam atau mendekati subuh. Tapi karena kondisi HP ini sudah tidak memungkinkan dan rutenya sendiri pun juga tidak lewat jalur utama, jadi banyak sempalan-sempalan. Di hari keempat itu juga saya beberapa kali nyasar. Yang paling parah itu di arah Solo Surakarta, saya nyasar sekitar 30 kilo gitu. Jadi nyasar awal tuh turunan. Ketika saya tahu nyasar itu kan arah baliknya nanjak, jadi makan waktu lama lah, 1 jam lebih, dengan istirahat 1,5 jam lah itu saya kesasar itu. Kemudian ya itu pas dapat kabar ternyata teman saya sudah DNF akibat bannya robek itu. Ya, saya melanjutkan sendiri itu. Jadi di Salatiga itu sore istirahat, sholat, sekalian ngecas HP. Karena ya itu tadi HP ngedrop kondisi baterai, powerbank juga sudah habis itu. Jadi saya sampai di mana ya, di Temanggung atau mana ya, saya juga lupa sih nama tempat-tempatnya sih, karena emang untuk wilayah Jawa Tengah saya kurang paham itu. Tapi yang jelas mungkin kalau lihat di map itu adalah di ya Temanggung mungkin kalau tidak salah ya, Temanggung. Jadi sebelum Wonosobo ya, mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Jadi sebelum Wonosobo itu kan sudah nanjak. Saya sampai sana sekitar jam 11 malam gitu. Ya hampir jam 11 lah itu. Di CP berikutnya dari situ saya baru tahu ternyata peserta yang sampai situ, yaitu yang dalam artian saya yang terakhir di situ waktu itu, ternyata saya di nomor sekitar 40-an. Saya kaget, berarti di belakang itu masih ada banyak peserta. Saya masih belum berpikiran kalau peserta lain tuh DNF. Mungkin saya lebih mikir ya mungkin mereka istirahat atau bagaimana, karena imbas yaitu di hari pertama dan kedua selain rutenya yang ekstrim juga hujan deras dari pagi sampai malam gitu. Jadi saya baru tahu dan saya pun semacam semangat sih. Jadi oh berarti di belakang saya masih banyak, saya ini di tengah-tengah, berarti tengah-tengah awal gitu. Jadi saya semangat. Kemudian jam 12 saya lanjut dan di tanjakan yang paling tinggi di Wonosobo kalau tidak salah loh ya gitu. Jadi tengah malam, kondisi juga waktu itu hujan disertai dengan angin. Mungkin kalau nanjak sih masih enak, dinginnya tidak seberapa. Ketika turun, jadi saya turun tuh jam 1 berarti ya. Ketika turun itu kan di ketinggian, ya mungkin kalau kawan-kawan yang di start Jawa Tengah paham lah kondisinya seperti apa. Kondisi hujan, dingin itu. Mungkin kalau 10 kilo turunan awal tuh masih aman, karena apa? Jalannya bagus. Tapi setelah itu jalannya banyak yang rusak. Jalan banyak yang rusak, kondisi mata juga sudah capek. Dan beberapa kali nyaris saya masuk ke lubang, jadi jalannya kan rusak. Nah, itu. Kemudian saya memutuskan untuk istirahat dulu lah, istirahat sekalian ngecas HP. Itu ngecas HP sekalian ya nunggu subuh. Itu. Jadi memang di hari keempat itu banyak waktu yang terbuang sia-sia sih sebenarnya. Itu akibat HP yang ngedrop. Itu di hari keempat yang mana ya saya harus siap menerima, yaitu di hari keempat saya tidak bisa finish. Alhasil saya finish over COT cut off time, jadi lebih batas waktu. Tapi ya tidak apa-apalah, lebih baik saya bisa finish meskipun over COT daripada tidak finish. Dan hari kelima itu jadi turunan setelah Wonosobo itu, saya mikirnya di hari kelima ini sudah agak nyantai. Ternyata perhitungan saya salah. Jadi dari kelima ini juga masih banyak tanjakannya. Jadi meskipun kalau dilihat di rute itu elevasinya kayak nurun, tapi ternyata itu rolling. Jadi masih sama saja berat itu. Rolling terus sampai di Magelang kalau tidak salah ya. Jadi di Candi Borobudur. Nah, itu disitu juga tanjakannya kan cukup ekstrim gitu. Nah, jadi aduh, di hari terakhir masih nanjak lagi.
itu kondisi fisik juga capek, dan yang bikin tambah lama baterai HP ngedrop itu. Jadi seperti hari keempat itulah, mau ndak mau saya harus banyak berhenti, selain untuk istirahat ya untuk ngecas HP. Itu tapi saya mikir ya sudahlah, atau saya juga sudah over COT lah, dinikmati lah itu. Jadi sudah ndak terlalu ngefur, dinikmati saja, karena jam berapapun finish ya faktanya saya tetap COT, over COT. Jadi akhirnya saya sampai finish di siang hari, kondisi sudah capek waktu itu dan pesertanya sudah sedikit, dan itu saya kaget ternyata saya finish nomor sekitar 50 lah. Ya mungkin tidak sampai 40 sekian lah, karena di belakang saya masih ada beberapa peserta yang finish hampir berapa, mungkin 5 lebih lah, hampir 10 itu yang berada di belakang saya yang melanjutkan sampai finish. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, mulai dari rutenya yang sangat ekstrim, kemudian itu tragedi mulai dari kehujanan 2 hari 2 malam sampai HP itu kamera, alhamdulillah sih, jadi di hari terakhir itu dilalah kamera depan dan belakang normal lagi itu, dan HP ternyata tidak sampai rusak, alhamdulillah sih. Saya sudah stres waktu itu, ini pulang berarti harus beli HP terakhir, tapi alhamdulillah tidak sampai rusak. Itu sepertinya itu hanya sekedar ngembun sih, jadi karena kehujanan akhirnya ngembun di mesinnya, tapi tidak sampai membuat rusak gitu. Tapi ya mungkin kenang-kenangannya ya setelah itu baterai HP itu benar-benar rusak total itu. Jadi ketika sudah sampai rumah, sudah HP itu mati terus, restart terus setiap dihidupkan. Ketika saya ganti HP, alhamdulillah normal lagi. Dan ada kenangan di layar, jadi layar HP saya itu kalau dilihat itu ada bercak-bercak putih, itu imbas dari kehujanan itu tadi, kemasukan air itu. Tapi yang jelas memang Audax 1200 sangat berkesan, mulai dari pengalaman saya beberapa kali memang long ride, tapi saya untuk long ride ala Audax ini saya masih awam ya, bagaimana saya harus mengatur tidur, pola makan. Kenapa? Karena kan ini saya long ride tapi dibatasi waktu, dan waktunya ini cukup singkat. Dan ya itu karena beberapa problem akhirnya saya finish over COT. Tapi alhamdulillah lah, meskipun over COT setidaknya saya bisa menyelesaikan tantangan dari Audax, dan saya peserta ke 40 sekian. Dan di belakang saya masih banyak peserta, dan sekitar 50-an peserta atau 60-an peserta ternyata gagal finish gitu. Jadi saya masih termasuk yang beruntung lah meskipun over COT. Tapi saya jujur lah banyak pengalaman lah dari event Audax, dan mungkin bisa saya terapkan ketika long ride, jadi untuk memangkas waktu. Oke, itu tadilah. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang Audax, pengalaman saya mengikuti Audax, khususnya Audax 1200. Terima kasih banyak rekan-rekan RBI, terima kasih banyak Om Bob, terima kasih banyak Mas Imam, kemudian seluruh kru Audax, karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti Audax di tahun 2022 ini. Saya tidak pernah nyangka bisa mengikuti salah satu event bergengsi untuk pencinta bolang. Karena kenapa? Karena kalau saya ikut menggunakan dana pribadi, saya tidak akan mampu, dan saya juga tidak akan mau. Karena saya pribadi pastinya lebih memilih bolang sendiri, karena mahal bro. Saya bolang 400 kilo itu ya tidak sampai habis 100.000 untuk makan. Nah ini untuk ikut Audax masih base untuk kendaraan, belum lagi makan. Nah itu kan juga lumayan banyak itu kalau full semuanya uang pribadi. Ya sudah, terima kasih banyak. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya sesuatu silahkan komentar saja lah ya, kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.